Jam segini, kemana aja sih dia? Makan juga nggak ada. Pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadi awal dari perjalanan baru kehidupan manusia. Lebih dari sekedar menyatukan dua insan, pernikahan juga menjadi perjanjian agung yang melibatkan komitmen, cinta kasih, dan tanggung jawab. Dari perspektif psikologi sendiri, pernikahan adalah suatu komitmen emosional dan sosial yang menghubungkan dua individu untuk menjalin kehidupan yang lebih mendalam. Nah, tentunya dalam pernikahan kan kita pasti memiliki banyak tantangan yang dihadapi, seperti cara menyatukan dua visi misi antar pasangan, mengelola kebutuhan yang dibutuhkan pasangan, dan juga mengelola keintiman yang dibutuhkan pasangan. Oleh karena itu, dapat kita lihat dari 4 kriteria yang akan menjadi pola dasar bagaimana kehidupan pernikahan yang bahagia atau tidak. Mari kita kenali life. L. Lasting durability, di mana ketahanan pernikahan suatu pasangan dapat dinilai dari bagaimana mereka mengatasi tantangan dan rintangan dalam kehidupan pernikahan mereka. Nah, ini juga bisa menjadi fondasi dari kelanggengan hubungan mereka. Yang kedua adalah I, yaitu ideal approximation, di mana pernikahan bukan hanya sekedar rasa cinta, tetapi juga menyatukan visi dan misi kedua belah pasangan. Yang ketiga adalah F, atau fulfillment of needs, di mana pernikahan itu juga memerlukan pemuasan kebutuhan emosional, kebutuhan psikologis, dan juga kebutuhan seksual. Nah, dalam pernikahan kita juga memerlukan sistem take and give, di mana pernikahan yang ideal itu berarti pasangan harus saling memahami dan juga saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Yang terakhir adalah everlasting satisfaction, di mana kepuasan pernikahan itu bukan hanya kepuasan sesaat, tetapi kepuasan hingga akhir hayat pernikahan mereka tersebut. Assalamualaikum. Oh, dijawab sih. Mas, baru sampai mana mas? Mas dari mana? Ya, kamu aku dari dia. Nasi bungkus lagi. Emang kenapa? Kamu gak suka? Loh, kamu kenapa nggak masak? Ya, aku capek aja sih ya menjadi arisan tuh di rumah ibu. Kalau alasan aja, memang kamu yang malas masak kan? Enggak mas, ini tuh tadi uangnya udah habis, jadi aku beli ini untuk kita makan. Tapi kan aku selalu ngasih uang ke kamu. Uangnya nggak cukup mas. Memang kamunya aja yang nggak pandai ngelola keuangan. Ih, mas kamu tahu nggak? Ini aja aku mau tanya sama gue kak. Alah, kamu nggak becus jadi istri. Udahlah. Mas. Pernikahan seringkali dianggap sebagai sebuah perjalanan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, di balik kisah yang bahagia itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan adalah bagaimana pasangan dapat menghadapi konflik dan berkomunikasi satu sama lain. Cara komunikasi ini menentukan apakah pernikahan tersebut dapat tumbuh menjadi lebih kuat atau justru rusak perlahan. John Gottman, seorang psikolog yang terkenal dengan penelitian tentang hubungan pasangan, mengidentifikasi 4 pola komunikasi negatif yang disebut dengan Four Horsemen of the Apocalypse. Four Horsemen of the Apocalypse yang pertama adalah criticism atau kritik. Kritik adalah serangan terhadap kepribadian atau karakter pasangan, bukan pada perilaku spesifik. Kritik ini terdengar seperti keluhan, namun lebih menyakitkan karena mengarah kepada tuduhan personal. Kritik yang terus-menerus dapat menciptakan rasa terserang dan membuat pasangan defensif. Dan juga kritik dapat merusak rasa saling percaya antar pasangan. Yang kedua, contempt atau penghinaan. Penghinaan terjadi ketika seseorang merasa lebih superior dan merendahkan pasangan melalui ejekan, sarkasme, atau sikap sinis. Penghinaan adalah pola komunikasi yang paling beracun. Ketika pasangan merasa diremehkan, rasa cinta dan hormat dapat terkikis. Penelitian menunjukkan bahwa penghinaan seringkali menjadi prediktor perceraian. Yang ketiga, defensiveness atau defensif. Defensif ini adalah mekanisme untuk melindungi diri dari kritik, biasanya seperti memutar balik masalah ataupun menyalahkan pasangan. Defensif ini dapat menghambat pola komunikasi antar hubungan pasangan. Yang keempat, ada stonewalling atau penarikan diri. Jadi penarikan diri ini terjadi ketika pasangan menghindari konflik, biasanya karena merasa kewalahan dengan pasangannya, dan jika ini berlangsung lama dapat membuat pasangannya merasa tidak dihargai.
Halo. Udah pulang. Sini jaketnya aku siapin. Oh, bentar ya. Setelah aku ambil minum dulu ya. Terima kasih ya, Dek. Mas. Ini Mas minumnya. Kasih ya, Dek. Hari ini gimana di kantor? Ya, begitu deh. Capek. Terus, ya tau lah ada yang sering. Oh, pasti si EA lagi. Ya, gitu deh. Kasih ya, Dek. Kamu kan udah capek kerja, jadi aku harus coba ngertiin kamu dong. Dan kita juga ya. Kasih ya, Dek. Iya Mas. Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana cara kita melihat apakah sebuah pernikahan itu bahagia atau tidak? Nah, ada beberapa cara ataupun faktor yang dapat kita identifikasi untuk menentukan apakah sebuah pernikahan itu bahagia atau tidak. Yang pertama adalah pola komunikasi. Pasangan yang bahagia dalam pernikahan mereka itu punya komunikasi yang baik. Baik itu dalam memahami ataupun menginterpretasi apa yang dimaksudkan oleh pasangannya. Kemudian, punya fleksibilitas yang tinggi. Sebagai pasangan, kita harus mengakui bahwa pasangan kita tentu memiliki kesibukan yang lain. Dan untuk aturan-aturan khusus seperti mungkin siapa yang mengantar jemput anak atau siapa yang memasak, pasangan yang bahagia umumnya cukup fleksibel dalam menentukan apapun yang mereka ingin kerjakan. Dalam artian, tidak harus selalu seturut dengan aturan yang ada, tapi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian adalah kecocokan kepribadian. Nah, untuk pasangan yang semakin cocok kepribadiannya akan semakin besar peluangnya untuk memiliki pernikahan yang bahagia. Karena itu, mereka dapat menghabiskan waktu yang sama untuk melakukan hobi yang sama pula. Nah, teman-teman sudah melihat kan dari video sebelumnya bahwa pernikahan yang bahagia itu ditandai dengan komunikasi yang positif, fleksibilitas, kedekatan emosional, dan melihat tindakan pasangan kita itu sebagai secara situasional. Namun sebaliknya, pernikahan yang tidak bahagia itu ditandai dengan komunikasi yang negatif seperti kritik, defensif, ataupun penghinaan. Dan kita perlu mengingat bahwa faktor lain seperti kesepakatan spiritual, keuangan, dan waktu bersama itu juga akan mempengaruhi pernikahan bahagia itu. Dan adapun saran-saran yang kelompok kami berikan agar kita memiliki pernikahan yang bahagia itu ada 5. Yang pertama itu kita harus membangun komunikasi yang positif. Kita berusaha untuk menghindari kritik yang berlebihan, defensif ataupun penghinaan. Yang kedua, kita harus berusaha untuk mengadaptif terhadap perubahan dan fokus pada solusi yang menyelesaikan konflik. Yang ketiga, kita harus mempertahankan kedekatan emosional melalui waktu bersama. Dan yang keempat, kita harus berusaha untuk memandang kesalahan pasangan kita itu sebagai situasional, bukan menjadi karakter pribadi pasangan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kita harus memperhatikan faktor pendukung seperti keuangan, kesepakatan spiritual, dan waktu bersama. Kita kayak bodyguard tadi. Kita minta. Lo kira lo main karakter.